Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Akhwatal muslimah a'azakumullah jami'an, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah Sakura Regensi 2 yang hadir di dalam majelis maupun yang menyimak secara online. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Memang diantara kebiasaan saya adalah mengajak di awal-awal kajian mendoakan supaya bisa masuk surga. Karena saya tidak tahu, jangan-jangan di antara kita ada orang yang bahkan aminannya saja bisa diijabah langsung oleh Allah. Karena belum tentu seorang ustadz itu doanya mustajab. Bisa jadi ada di antara jamaah yang Masya Allah ya punya amal yang disembunyikan, dan itu membuat Allah ridho. Makanya Imam Suyuti dalam kitab Ad-Du'al Manthur menyebut orang tersebut dengan gelar Abdal. Abdal itu berdasarkan hadis Nabi, jika dia berdoa niscaya dikabulkan. Dan kalau dia mengaminkan doa orang lain dikabulkan doanya gara-gara aminannya dia. Makanya jangan meremehkan orang yang ada di hadapan kita. Kita tidak tahu, jangan-jangan dia adalah abdal yang disebut dalam hadis ini, yang kalau dia mengaminkan doa bisa dikabulkan. Sehingga di antara yang bisa kita minta, setiap ada permintaan kebaikan boleh kita minta diaminkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya permintaan saya diantara yang paling tinggi adalah berharap kita semua bisa masuk surga, dan alhamdulillah ya para jamaah mengaminkan dan mudah-mudahan Allah ijabah ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang paling utama adalah di waktu hujan, rintik-rintik yang kita jadikan ini sebagai rahmat Allah yang turun. Saya minta maaf karena lewat dari waktu ya, karena besok saya pagi harus berangkat ke Jepang dan saya banyak janji dengan banyak orang yang harus saya tuntaskan hari ini gitu ya. Sehingga tadinya saya ingin jadwal pagi ini di cancel, tapi saya pikir ibu-ibu sudah berapa kali nggak ikut kajian ya, sehingga saya cancel yang nanti siang ya. Tapi saya izin tadi pagi saya harus bertemu dengan beberapa orang, termasuk anak saya minta, karena besok saya pagi mau berangkat ke Jepang, jadi minta nanti siang dijemput sama saya, ya sudah gitu ya. Dan kita hari ini melanjutkan kembali serial Masuk Surga Sekeluarga yang sudah episode yang lumayan jauh ya, belum tuntas kita, kurang lebih ada 28 atau 29 episode. Pembahasan kita kali ini masuk di bab bagaimana menjauhkan kebiasaan penduduk neraka di dalam rumah. Karena rumah surga itu kebiasaan penduduk surga yang dibiasakan, dan jangan sampai ada kebiasaan penduduk neraka. Allah ceritakan dalam surah Al-Anbiya ayat 100, di antara yang dialami seseorang di dalam neraka adalah wahum fiha la yasma'un, mereka di dalamnya tidak mendengar. Ditutup oleh Allah sehingga apa-apa yang terjadi dari yang sebelah atau yang disampaikan, telinganya sama sekali tidak mendengar. Rasa sakit itu hanya dia yang rasa, dan tidak mendengar ini diantaranya adalah menambah rasa sakit yang justru dia
rasakan. Ditambah lagi orang yang di sekitarnya tidak meresponnya, yang kita kenal sebagai cuek. Allah ingin menambah hukuman kepada orang di dalam neraka itu secara psikologis, bukan sekadar fisiknya yang disakiti, tapi psikisnya, di mana sekitarnya tidak mengetahui atau mendengar apa yang dia sampaikan. Jadi dia merasa bahwa diri dia itu tidak diperhatikan oleh yang ada di sekitarnya. Dan itulah diantara hukuman yang akan dialami oleh penduduk neraka, sakit yang bukan hanya menyerang fisik tapi menyerang psikis. Apa sakit yang menyerang psikis? Dicuekin, tidak didengarkan, memohon-mohon ya dalam hal ini kepada yang ada di sekitarnya, mereka pun tidak mendengar. Dan karena mereka pun sama-sama disiksa. Dari sinilah kita mendapatkan sebuah gambaran rumah neraka yang ada di sekitar kita, di mana rumah neraka dicirikan adalah rumah yang penghuninya itu cuek alias tidak mendengar, tidak peduli terhadap urusan. Gambaran ini menggambarkan ada sisi psikologis yang diserang, dan inilah yang kadang-kadang nggak kita sadari ya Bu. Ketika kita diabaikan, cuek, itu psikis kita pasti nggak nyaman. Anak-anak yang dia datang pulang dengan antusias, bunda, tadi tuh di kelas, dan kita masih sibuk dengan handphone kita, gitu. Itu kalau kita rasa biasa, itu menyakitkan bagi sebagian anak. Makanya beberapa ahli menyebutkan luka pengasuhan yang kadang digoreskan dalam sebuah keluarga itu bukan sekedar kekerasan verbal. Ya, bukan sekedar misalnya maaf ya digampat, atau kekerasan, dicaci maki, kamu tuh ya. Diabaikan atau dicuekin itu menyakitkan. Ya. Diabaikan, dicuekin itu menyakitkan. Kalau kata anak muda zaman now, kacang itu gurih dikacangin perih. Dan itu tabiat manusia. Ibu ngomong, tiba-tiba yang lain cuek aja. Atau ibu cerita sama suami malah main handphone, rasanya gimana? Gak nyaman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hukuman pengabaian itu sebagai hukuman berat bagi para pendosa. Jadi ternyata di hari kiamat itu para pendosa yang melakukan dosa besar itu hukumannya bukan sekedar dibakar oleh sinar matahari yang terik. Mereka bukan hanya disiksa dengan mungkin ya dalam hal ini kehausan luar biasa. Di antara yang Nabi ceritakan, hukuman bagi para pendosa yang saking Allah murkanya, Allah cuekin. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, "Thalathu la yazrullaha fi yaumil qiyamah." 3 golongan yang Allah cuekin di hari kiamat. 3 golongan yang Allah cuekin dari kiamat. Apa saja itu? Kata Nabi, al-uququl walidain, orang yang durhaka sama orang tua. Ini dosa besar, makanya di akhirat, di hari kiamat Allah nggak mau lagi denger dia. Pokoknya urusannya nanti langsung ke neraka. Udah, mau dia cerita-cerita, mau mohon-mohon, ya Rob, nggak ada, dicuekin. Yang kedua adalah al-mutasyabihatu minan nisa'i birijal, perempuan yang nyerupain laki-laki atau sebaliknya, ya istilah sekarangnya namanya transgender, ya ganti kelamin, atau bukan sekedar ganti kelamin, ya berpakaian menyerupai perempuan bagi laki-laki atau perempuan berpakaian laki-laki juga, ya ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi ad-dayuth, laki-laki yang tidak punya sifat cemburu. Istrinya pulang malam dianterin temen SMA-nya cowok,
dan suaminya bilang oh nggak apa-apa, atau anak perempuannya malam-malam dijemput cowok, ada dijemput laki-laki, dianterin pulang jam 2 dini hari, bapaknya sama sekali nggak negur, nggak ada nyari, nggak ada sama sekali ya perasaan gelisah. Maka ayah yang seperti ini, laki-laki yang seperti ini itu kategori dosa besar, disebut dayuth. Dan dayuth itu hukumannya di hari kiamat sudah dapat DP-nya adalah dicuekin, ya dicuekin. Jadi kalau ada laki-laki yang dia, makanya ibu-ibu, di antara ciri lelaki soleh itu adalah punya sifat cemburu. Jadi kalau ditegur gini, kamu tuh kenapa sih kalau sama bapak itu ya ngomongnya itu dibelok-belokin gitu? Enggak apa sebagai aku tuh nggak suka. Jangan cemburuan banget sih, bukan begitu. Bahasa kita adalah makasih ya mengingatkan aku. Justru itu. Atau misalnya anak kita jam berapa nih? Belum pulang. Pak, anak kita udah gede. Tapi kenapa dia belum pulang juga? Coba ini liatin. Jangan langsung kita salahkan. Ih bapak ini cemasan banget sih orangnya. Kita tinggal bilang gini, makasih ya Pak, Bapak ingin menjaga anak kita ya. Karena lelaki model kayak gini sekarang langka Bu. Lelaki model kayak gini tuh hari ini langka ya. Dianggap lelaki sekarang bilang, dianggap ada anak perempuannya malam-malam diambil dipanggil cowok biasa aja. Ya, diantar jam 10 malam, jam berapa pulang? Nanti Om jam 12, ya udah ya hati-hati gitu doang. Ya kalau suaminya nggak masalah, orang lain yang jelas belum jadi sah secara syariat, atau istrinya misalnya ya ketika dia foto posenya bersama dengan ya laki-laki dan itu nampak berdua walaupun rekan kerja, laki-laki harus negur ya. Ini karena kalau dia tidak negur, dia termasuk yang disebut dosa besar, dan dosanya disejajarkan dengan bencong gitu. Disejajarkan dengan orang yang durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua kan dosa besar, makanya jangan sampai seperti itu. Nah, tiga golongan ini apa yang dihukum? Allah akan menghukumnya dengan apa? Dengan diabaikan ya. Nah, jadi diabaikan itu hukuman berat, sehingga rumah yang penghuninya cuek sesama penghuni, sesama anggota, itu rumah yang digambarkan seperti neraka yang mereka sudah saling menghukum. Jadi nggak boleh ibu atau bapak melakukan yang hari ini dianggap ya sebagai normal, padahal itu hukuman berat, namanya silent treatment. Ya, kadang ada ibu-ibu yang kalau udah ngambek, kamu makan apa? Tahu. Itu kalau lama-lama itu menyiksa batin suami juga. Atau sebaliknya suami kayak gitu menyiksa batin. Ya, anak misalnya kadang ada ibu-ibu yang cara menghukumnya gitu, cuekin aja. Mama, gak denger. Mama. Dan kita akhirnya mama mau, itu kita anggap biasa, tapi sebenarnya itu membuat luka dan itu tidak baik. Kenapa? Karena manusia itu yang dipukul pada saat diabaikan adalah dianggap dirinya nggak ada, dan itu menyakitkan. Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah, diantaranya menghukum salah satu sahabat yang melakukan kesalahan fatal, namanya Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik ini dia pada saat diajak perang Tabuk oleh Nabi, tiba-tiba dia malah ya disersi ya, melarikan diri, mundur, nggak jadi perang. Dan ternyata setelah ditanya, kenapa kamu nggak perang? Jawaban dia, males Nabi. Nah, Nabi mendapatkan perintah dari Allah buat Ka'ab dan temennya 2 orang lagi diapain? Dihajar itu, diabaikan, diboikot. Jadi kalau ketemu dia serasa nggak ada, dia senyum nggak usah dibalas senyumnya, dia salam gak usah jawab. Ini perintah Allah ya, untuk memberitahu bahwa kalau kamu mencuek terhadap urusan agama, maka Allah cuek sama kamu, kira-kira gitu. Makanya Allah ingin menghukum orang yang cuek dalam urusan agama dengan cara dicuekin juga sama Allah. Jadi kalau hidup kita ini terasa, kok orang gak ada yang mau nolong gue sih, gue udah sebagainya, jangan-jangan selama ini dia cuek sama urusan agama. Gue tuh punya utang, tapi kok gue minta ini orang urus sendiri ah.
Gak peduli gua gitu. Jangan-jangan karena selama ini dia cuek dengan urusan agama. Maaf ya, ada berita Palestina yang sedang butuh, minimal dia memberitahu lah kalau misalnya dia bagian dari orang yang peduli. Minimal dia posting ya, kalau dia nggak bisa teriak-teriak jihad atau apa, dia cerita gitu. Ini enggak, dia kontennya seputar diri dia aja. Nggak ada kok pembelaan terhadap agama. Nggak ada tuh ketika misalnya ya umat Islam ditindas, nggak ada tuh. Orang-orang seperti ini yang dia cuek dalam urusan agama, maaf, Allah pun akan cuek terhadap di saat dia. Makanya Ka'ab bin Malik itu dihajar 40 hari, ya disuruh oleh apa, Allah menyuruh Nabi Muhammad dan sahabat sehingga para sahabat perintah Allah itu ditaatin. Jadi kalau misalnya ketemu Assalamualaikum gituin, senyumin, nggak, seolah nggak ada. Ada yang ngobrol, gimana kabar kamu? Malah ngobrol sama lain, gimana gitu. Wah itu menyakitkan. Ibu kalau ketemu satu kelompok, satu geng, ibu ketemu pesta gitu ya, tuan rumahnya ngobrol sama lain sebagai ibu bengong, ngapain gitu ya. Gak nyaman kan? Itulah yang disebut perasaan ketika diabaikan. Nah perasaan diabaikan ini adalah salah satu yang menyakitkan. Dan itulah yang dihukum kepada seorang yang terjadi kepada Ka'ab bin Malik. Tapi Allah ingin memberitahu kepada kita, pengabaian itu bentuk dari hal yang menyakitkan. Sehingga jangan membiasakan mengabaikan urusan pasangan termasuk urusan anak. Apalagi anak-anak yang sejak masa kecilnya dia merasa diabaikan, tumbuhlah menjadi pribadi yang maaf ya bahasanya nirempati. Dan ini bahaya, nirempati itu membentuk pribadi anak-anak yang maaf ya, yang hari ini lagi populer namanya NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Ya, biasanya ciri-ciri NPD itu adalah gak pernah mau dikritik, selalu mencari pembelaan, selalu merasa dirinya korban padahal dia salah. Ya, misalnya dia habis nabrak motor orang, dia bilang ini motor di sini sih. Tuh NPD itu cirinya gitu. Gua lewat motor di sini, gitu ya. Harusnya kan di pinggir gitu ya. Padahal dia nabrak gitu ya. Ya, atau misalnya ketika dia lagi jalan misalnya kepleset gitu, ini lantai licin sebagai, padahal dia nggak hati-hati. Ya, misalnya dia selingkuh, soalnya istri saya itu nggak melayani saya Ustaz. Ya, saya butuh ini, istri saya nggak melayani. Kata istrinya saya melayani kok, tapi kamu nggak sebuas dia gitu. Jadi dia selalu mencari pembelaan. Nah, NPD itu dia selalu orang lain dan dia selalu ingin dipuji. Makanya dia haus pujian, haus validasi. Makanya dia kalau ada orang misalnya ngasih sesuatu, gak terima kasih, bener-bener lu ya udah gua kasih. Nah, bagian bilang apa? Makasih gitu dong. Mana sih? Gak ada makasihnya gitu. Ya, kalau misalnya dia ini bilang sama istrinya, posting aku dong. Bilang loh aku suami yang idaman sebagainya. Ada kadang request gitu. Ya kamu bilang loh, terima kasih suamiku, suami aku paling beruntung mendapatkan kamu. Hal-hal seperti ini adalah cikal bakal dari mana? Orang yang masa kecilnya diabaikan. Maaf ya, diabaikan ini kan bisa jadi karena ortu yang cueknya, karena dia sibuk. Dia nangis, mama yang gak ada. Saya pernah dapati salah satu yang dideteksi NPD itu, dia pulang sekolah, mamanya masih kerja, bapaknya udah kabur meninggalkan dia, di rumah dia anak tunggal, main game aja. Ya, dia nangis, gak ada yang dengerin, dia ditinggal, udah gitu. Maka dia NPD ini biasanya seperti itu. Yang lebih parah, NPD ini juga berperilaku yang kita khawatirnya ada KDRT. Yang gak suka-suka gampar orang, nabok. Bahkan dia istri nangis pun dibilang cengeng banget sih kamu. Dan itu adalah bentuk dari pengabaian ya. Dia tidak tumbuh perasaan, bagaimana peka rasanya. Ya saya pernah misalnya marah dengan salah satu ya, jadi salah seorang ikhwan yang dia punya istri yang lagi hamil tua 9 bulan. Istrinya ini binaannya istri saya. Istri saya mau bina pengajian dan punya salah satu muridnya nikah sama lelaki ini. Lelaki ini lagi ngerjain tesis dan kerja deadline. Nah istrinya lagi hamil 9 bulan, malam itu qadarullah ketubannya pecah.
Nah, apa kata suaminya ketika istrinya merawat, mas baca, oh, kamu cari taksi sendiri bisa kan? Kamu cari taksi sendiri bisa kan? Aku lagi ini, bayangin dia langsung, bayangin dulu belum ada ojek apa taksi online kayak sekarang. Dengan saya itu tahun 2011 atau 2012 gitu. Tuh, akhirnya apa? Dia nelpon istri saya karena dianggap guru ngajinya yang bisa menolong. Nah, istri saya bangunin saya kan jam 11. Nah, itulah yang buat saya marah karena saya lagi asik tidur malah istri orang yang saya urusin gitu ya. Jadi saya makanya kesel banget, saya bilang gimana sih? Ya istri saya bilang kalau habis capek ngantuk biar Umi aja, dia nggak bisa lah. Masa sih gitu? Jadi sepanjang jalan tuh saya ini laki-laki model apaan kayak gini. Dan akhirnya betul ketika istrinya udah lahiran gak ada empati-empatinya. Udah tersinggung kepalanya jidotin ke tembok kepala istri. Dan gak ada. Nah, akhirnya saya penasaran model laki-laki kayak gini gimana. Ternyata memang dari dulu dia punya ibu yang maaf ya kalau laki-laki cengeng mas, nggak boleh gitu, laki-laki nggak boleh nangis. Jadi akhirnya apa, banyak yang akhirnya mau nangis diabaikan, oh enggak aku nggak boleh nangis, akhirnya dia menolak rasa sedih. Padahal ibu-ibu, air mata itu Allah berikan secara adil baik laki maupun perempuan, dan fungsi air mata itu bagi laki-laki sama, untuk melembutkan hati, untuk menenangkan hati. Jadi itu air mata laki-laki bukan bikin ya Indomie rebus gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berpikirnya adalah air mata itu aib bagi laki-laki, padahal enggak. Allah ingin melembutkan hati laki-laki. Makanya Nabi ketika putranya yang bernama Ibrahim yang berasal dari istri Maria Al-Qibtiyah wafat, Nabi pun menangis. Sampai-sampai sahabat bertanya, "Atabki ya Rasulullah? Anda menangis?" Rasulullah, "Iya, nangis tetes." Dan itu tanda lembutnya hati. Lembutnya hati itu tanda dia peka rasa. Makanya orang-orang yang justru tidak peka rasa itu biasanya nggak bisa nangis. Bahkan maaf ibu, ciri-ciri psikopat itu nggak bisa nangis. Psikopat itu yang kadang bunuh orang sadis. Ya ibu kalau pernah nonton salah satu film yang saya sama istri, ya kan istri saya psikolog, karena saya juga tertarik di bidang perilaku manusia, nonton film, ya jarang-jarang saya nonton film Hollywood ya waktu itu. Akhirnya nonton deh biar memahami apa yang disebut psikopat. Ya udah saya nonton film Joker, ya film Joker ya. Saya tahu ini film ini banget, tapi dari situ saya baru memahami ya bagaimana seorang itu tumbuh jadi orang yang sadistik, kasar, bagaimana dia dari kecil diabaikan, ditolak, ibunya menolak perasaannya, bapaknya tidak mengakuinya sebagai seorang anak, dan macam-macam. Dan masyarakat ketika dia bercerita masalahnya, gak ada yang mendengar omongan dia, cuek, tidak diabai, tidak diperhatikan, merasakan. Itu membentuk perilaku kepada orang-orang yang cenderung akhirnya tegaan, dan akhirnya dia tidak empati dan akhirnya sempat. Makanya kalau ibu tahu film itu ujungnya kan dia menembak seseorang itu sambil ketawa gitu, sampai dengan nyantai gitu. Bahkan kalau ibu-ibu lihat misalnya beberapa berita-berita kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tindakan sadis gitu ya, dan dia merasa nggak bersalah, saya bisa tebak pasti orang tersebut itu ya diantaranya tidak mendapatkan perhatian dari kecil, ya tidak mendapatkan perhatian dari kecil. Jadi orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian, yang dia diabaikan, dicuekin, maka yang pertama dia akan tumbuh menjadi pribadi yang kita lihat dia memberikan ya sikap yang seolah-olah nggak peka, seolah-olah nggak peka. Ini dampak yang pertama. Sehingga kalau ada orang-orang yang kita punya pasangan, padahal kita udah nangis, malah dibilang cengeng banget sih kamu, dan tegaan, maka itu diantara ciri dia mengalami pengabaian. Terutama yang mengabaikan dia adalah dari sisi seorang ibu yang harusnya pertama kali memberikan asupan itu. Maka ibu-ibu punya anak itu jangan sampai merasa diabaikan. Kalau dia nangis, respon.
anak Nabi saja mengajarkan, Masya Allah ya, kita punya Nabi yang sangat peka rasa. Makanya kalau seorang ulama atau seorang pemimpin enggak belajar dari Nabi, makanya dia kadang-kadang tidak tahu bagaimana gelisah anak buahnya. Nabi sedang sholat, tiba-tiba ada suara bayi nangis. Respon Nabi adalah sholatnya dipercepat. Nabi tahu betul bahwa tidak nyamannya seorang ibu dan bayi itu ingin segera direspon. Dan Nabi ingin memberitahu sang ibu segera respon. Makanya sebagian ulama memberikan sebuah fatwa agar anak-anak itu mendapatkan perlakuan tidak diabaikan. Kalau ibu dalam keadaan sholat wajib, sholatnya dipercepat jika bayi ibu menangis. Yang kedua, kalau ibu dalam keadaan sholat sunnah, sholatnya dibatalkan. Kenapa? Ini cara untuk merespon anak, karena anak yang direspon dengan cepat, dia tumbuh perasaan diperhatikannya. Makanya kenapa kalau ada anak yang misalnya cerita atau apa, jangan bilang gini, ya ditolak, itu menyakitkan. Ya, dia merasa kenapa ada anak-anak yang sampai udah gedenya misalnya sampai dia mencari perhatian keluar. Kalau dampak pertama anak-anak yang dia diabaikan itu jadi tidak empati, dampak kedua adalah anak yang berperilaku buruk dengan dalam rangka caper. Jadi caper itu yang sering dilakukan, misalnya maaf ya, ada anak suka ngebully Bu. Di sebuah sekolah misalnya ada anak yang suka ngebully, mukul. Ya, itu bentuk dari cara dia mendapatkan perhatian yang bisa jadi selama ini dia nggak dapatkan di rumah. Jadi anak yang kadang melakukan tindakan buruk di sekolah sebenarnya anak-anak yang di masa kecilnya diabaikan. Jadi pengabaian ini bisa berujung kepada perilaku yang brutal, buruk begitulah. Dia melakukan sesuatu itu dalam rangka caper, bahkan maaf gitu ya. Sekarang kita temukan misalnya konten-konten kreator yang ya kalau kita lihat kok perilakunya bikin konten-konten yang ngaco gitu ya. Konten-konten yang menurut kita gak etis banget. Tapi dia seneng gitu ya. Maka biasanya orang seperti ini punya isu utama diantaranya adalah merasa diabaikan. Jadi pengabaian itu dampaknya bisa kemana-mana. Apalagi kalau kebutuhan utama dia itu waktu dia masih kecil itu tidak terpenuhi, yang terkait dengan sentuhan. Karena kan salah satu respon yang dibutuhkan oleh anak itu adalah diantaranya dia merasa didengarkan, diperhatikan, ya. Dan itu nanti berpengaruh sama tumbuh kembangnya, sama mentalnya. Hitler itu pernah buat percobaan Bu. Percobaannya sih sebenarnya menurut saya sadis ya. Jadi dia mengambil bayi korban perang yang bapaknya meninggal, ibunya udah nggak ada, diambil sama dia, dibikin dua percobaan, bayi A sama bayi B. Bayi A itu waktu dia diasuh oleh seorang babysitter yang merespon dengan cepat. Kalau dia nangis dikasih susu, diusap kepalanya gitu. Nah bayi B dikasih susu tapi nggak diajak ngobrol, ya nggak diusap, nggak disentuh gitu ya. Pokoknya cuma gini doang, Mbak. Wah, kalau dia gitu nggak ada halo, nggak ada. Kalau bayi A diajak ngobrol, diajak respon. Gitu. Tahu hasil percobaan Hitler? Bayi B dalam waktu 5 bulan meninggal. Penyakitan. Makanya kadang ada penyakit yang datangnya itu bukan dari virus luar, tapi yang dikembangbiakan dalam tubuh. Hasil dari mana? Hasil dari jiwa yang tersakiti, dicuekin. Itulah kenapa Bu, orang sehat, orang kalau sakit itu obatnya itu ditengok. Jadi kalau orang tua ibu sakit, obatnya itu ditengok. Itu separuh obat itu. Jadi bukan sekadar dibawa ke dokter. Ah ya, bawa aja ke dokter. Ya, nanti dibayar, tanggung, gampang lah.
uangnya gampang gitu ya. Mah udah aku cari dokternya ya, sehat ya. Wow, itu menurut sebagian kita, oh itu kan cara saya Ustadz dikasih obat. No, kita memberi perhatian, ya Allah mama, aku pulang ya, aku pulang. Enggak, mau pulang, saya pulang. Kita datang itu menyehatkan. Makanya Nabi nggak hadir alias nggak pernah absen saat seseorang itu sakit. Nggak pernah absen. Karena Nabi tahu di antara separuh kesembuhan itu diperhatikan. Nah sebaliknya seberapa banyak penyakit hadir dari mana merasa diabaikan. Jadi kalau ingin menyakiti pasangan dicuekin, lama-lama sakit tuh. Saya pernah misalnya ya waktu COVID itu saya punya kawan yang dekat banget sama saya dan dia harus kena COVID dan sebagainya. Saya bilang sama di grup, kita harus menunjukkan kita perhatian. Makanya saya bela-belain. Saya bilang sama istrinya, bilangin saya mau nengok. Tapi kata dia nggak boleh kata dokternya, tapi bilang si ini doain kamu, si ini doain kamu, nanya kabar kamu gitu. Karena ketika istrinya bisikin ke dia, matanya katanya waktu dia nggak sadar gini gerak. Kata dokternya, sebutin lagi aja Bu, kayaknya dia memang secara psikologis harus dapat support. Memang nggak boleh didatengin, tapi ketika kata Ustadz Bendi doain kamu, dia barusan WA ke aku, ini juga. Baik, Masya Allah masih banyak. Ya. Jadi pertama adalah jangan sampai menolak perasaan, yang kedua jangan sampai tidak memberikan perhatian. Ya, respon. Yang ketiga adalah jangan sampai kita tidak
dalam hal ini bagi anak itu salah satu wujud dari perhatian itu adalah adanya sentuhan, pelukan. Ya. Ada kata-kata yang bisa membuat anak itu merasa jatuh cinta, tapi pelukan dan sentuhan itu sangat efektif. Makanya kan pelukan dan sentuhan itu bisa memicu hormon yang memberi rasa tenang dan meredakan rasa sakit. Makanya kenapa kalau ibu hamil itu diantara anjuran para dokter itu untuk meredakan rasa sakit itu adalah diusap di bagian punggung. Karena mengusap bagian itu akan memicu hormon yang disebut namanya serotonin. Serotonin itu meredakan atau mengurangi rasa sakit. Mengapa Bu kalau anak ibu sakit ibu tinggal jangan gitu, tinggal pegang diusap-usap aja. Sebenarnya usapan itu membantu karena ibu bukan dokter memberikan namanya stimulan munculnya hormon serotonin meredakan rasa sakit. Jadi sentuhan itu. Jadi rasa sakit itu dipicunya dengan yang kita sebut namanya dikalahkan oleh serotonin tadi. Sehingga kalau di masa kecilnya ada anak-anak yang kurang sentuhan, pelukan, ini juga berpengaruh terhadap perilaku dia yang di masa depan itu yang cenderung agresif. Ya, yang dulu pernah kita bahas yang namanya juniper ya, julid nyinyir baper itu. Makanya kalau orang-orang yang di masa dewasanya itu cenderung menyebalkan dan cenderung dia berpikiran negatif, itu juga orang-orang yang tidak mendapatkan atau merasa diabaikan waktu kecil. Pernah kan ibu ketemu orang yang ibu senyum dikomentarin gitu, lu kenapa senyum? Maksud lu apa? Terus kita kan tahu, oh ya berarti gue salah, enggak kan, gue tahu lu maksudnya mau gelodeng, enggak, saya sama sekali enggak. Besoknya kan kita berpikir ya udahlah kalau ketemu dia gue biasa aja. Nah kita biasa aja tetap dikomentarin Bu. Tuh orang sombong banget tuh. Mentang-mentang gitu. Nah kalau kita ketemu ada orang yang kita sudah bereaksi apapun. Mencoba lembut tapi tetap diprasangkai. Terutama maaf ya. Ini salah satu seorang istri yang datang ke saya yang dia serba salah di hadapan mertuanya gitu. Ya di hadapan mertuanya gitu, saya mencoba untuk baik, tapi tetap mertua saya bilang, alah dia cari perhatian aja terus sebagainya. Saya bilang persoalannya bukan ada di kamu tapi mertuamu, maka jangan mengurangi haknya, berbuat baiklah karena Allah. Kalau kamu berbuat karena Allah maka respon orang tuh gak akan kamu pusingkan. Mertua kamu meresponnya gitu biarin aja, itu dia yang sensitif, dia yang. Dan ketahuilah mertua yang kayak gini yang saya sebut dia mengalami skin hunger, bisa jadi masa kecilnya itu gak pernah dipeluk ibunya dan ketika dia menikah suaminya dapat suami yang sama gak memeluk dia. Sentuhan yang harusnya dia peroleh di masa kecil sebagai dia itu gak ada. Makanya betapa sentuhan itu sangat dibutuhkan. Nah inilah diantara wujud dari perhatian. Jadi keperhatian itu wujudnya adalah respon, sentuhan, termasuk perhatian itu respon bagaimana mendapatkan yang namanya kasih sayang. Yang berikutnya adalah yang disebut perhatian itu yang dibutuhkan adalah ketika kita hadir di waktu-waktu yang memang dibutuhkan. Hadir di waktu butuhkan itu yang pernah kita bahas itu setidaknya ada 4 ya Bu ya. Ada di buku Fatherman. Yang pertama hadir di saat anak sedang sedih. Makanya kalau anak sedang sedih jangan dikasih gadget. Jangan dialihin no gitu. Atau ada yang menyakitkan tuh ada ibu-ibu bilang gini. Nangis. Sama mbak sana males mama. Males mama nangis mulu sama mbak males. Tahu enggak dia akhirnya merasa oh kalau aku sedih ada mbak gitu. Akhirnya ingat. Nah, orang lagi sedih itu justru momen yang ingin mengikatkan diri. Nah justru ketika mbak mulai yang hadir, mbak itu yang menjadi superhero-nya. Makanya ikatan hati sama mbaknya kuat. Ntar tuh kalau mbaknya dipecat tuh anak minta dipecat juga Bu. Ya solidaritas gitu. Makanya kenapa kalau anak sedang sedih itu responnya respon kita. Sehingga saya pernah mendapati seorang ibu yang ya jadi ceritanya waktu saya ngisi kajian.
di mana ya, di UI waktu itu, dan jadwalnya waktu itu lagi padat-padatnya. Terus selesai kajian saya bilang gini, maaf ya Bu nggak ditanya jawab, saya ada jadwal lagi dan mepet banget waktunya. Selesai saya tutup doa khotbah majelis, baru saya berdiri, tahu-tahu ada ibu nyamper ke saya, Ustadz, saya cuma 5 menit ya Ustadz, saya udah nggak tahan Ustadz, saya udah ngincer cara ngomong sama Ustadz nih, mau nanya. Saya buru-buru 5 menit aja tadi, udahlah. Ada apa Bu? Ustadz saya ini janda, bekerja single parent udah lama, anak saya perempuan satu-satunya 23 tahun. Anak saya pengen nikah dalam waktu dekat. Dan dia mau nikah, dan dia nikah sama seorang yang jadi pengedar narkoba Ustaz. Udah 2 kali masuk penjara Ustaz. Bapaknya karena kaya aja dibebasin. Saya tuh sampai bilang gini, kamu tuh buta apa ya nak? Kamu tuh buta apa ya? Masih mau sama dia, gak ada yang lain. Dia tuh pengedar ya, tapi tetap maunya sama dia. Saya bingung Ustaz, semakin saya mau ngomel masih aja dia maunya sama dia, dan dalam waktu lama lagi mau nikah. Dalam hati saya ya 5 menit pertanyaannya kayak gini gitu. Ini gimana jawabnya gitu ya, sampai saya mikir jawaban apa yang bisa. Akhirnya saya cuma nanya gini Bu, Ibu saya mau nanya, kapan terakhir kali Ibu menyeka air mata anak Ibu? Saya nanya gitu doang, kapan terakhir kali Ibu menyeka air mata anak Ibu? Tiba-tiba tau gak Bu, Ibu ini malah tau-tau nangis. Diam-diam nangis. Saya bilang, aduh maaf Bu, pertanyaan saya nyakitin. Bukan Ustadz, justru saya jadi merenung. Selama ini saya yang bikin nangis. Alih-alih saya yang nyeka, saya yang bikin nangis. Saya tuh kalau pulang kerja kan capek, rumah berantakan, saya omelin. Kamu tuh ya, kapan sih bisa nyenangin mama? Bener-bener kamu ya. Nggak ada bener-bener bantuin mama, kamu tuh udah capek. Wow, bentar-bentar. Nangis dia, nangis. Nah saat nangis itulah si pengedar yang dia nggak peduli. Bagi orang sedih yang menyeka air mata gue tuh superhero-nya. Siapa aja, makanya tukang tisu itu berentan jadi superhero-nya anak ibu. Bahkan tukang tisu bisa merebut jiwa ibu tuh kalau suami cuek gitu. Kenapa? Karena dia bisa menyeka air mata. Jadi jangan meremehkan air mata anak, dan itu bisa berpengaruh terhadap bagaimana dia memposisikan ya diri dia. Nah inilah salah satunya yang kadang kita nggak sadari. Nah yang kedua, saat anak sedang sakit, kalau tadi sedang sedih, yang kedua sedang sakit, jangan sampai, tadi sedang sakit udah bahas, jangan cuek. Kalau ibu bapak bilang sama suami, kau bekerja, kau bisa pulang, izin, apalagi kau dirawat. Kalau perlu nggak kerja, kalau nggak bisa izin gimana Ustadz? Telat dikit aja, sehingga anak ngelihat bapaknya berkorban atau ibu berkorban. Bapak ibunya misalnya harus bekerja, tiba-tiba ibunya bilang, mama kok belum jalan? Demam banget kamu, mama telat dikit gak apa-apa lah, udah izin gitu. Itu bagus gitu. Tapi Ustadz kalau suami saya tuh dia di luar kota gak bisa pulang, emang gak dapat izin gimana? Bilang sama suami wajib nelpon. Sejam 2 jam itu wajib nanya kabar. Gimana? Udah dibawa ke dokter belum? Udah. Gimana hasilnya? Ya, udah nanti lagi. Dapat lagi. Gimana menurut? Nah gitu tuh. Jadi anak itu melihat ibunya ngangkat telepon dari siapa? Dari bapaknya, itu mempengaruhi jiwa banget. Papamu gak bisa pulang nak. Tapi papa nanyain terus. Dalam hati dia, oh gue diperhatiin berarti. Ya. Yang ketiga, saat anak sedang unjuk prestasi. Kalau anak mendapat penghargaan Bu, dia mau dapat piala diberikan oleh Pak RT karena kemarin juara lomba makan kerupuk misalnya, atau dia mendapatkan penghargaan piala olimpiade dan diliput orang tapi kita nggak ada, itu menyakitkan. Sebab dia ingin saat dia mendapatkan itu orang tuanya melihat, nih anak papa nih bisa loh membanggakan papa. Tapi kita nggak melihat
Itu salah satu bentuk merasa gua begini aja nggak dapat perhatian juga. Gitu. Makanya ini salah satu yang nggak boleh absen. Saya pernah membantu seorang guru TK yang dia punya luka dengan bapaknya. Jadi ceritanya waktu saya habis ngisi seminar di sebuah sekolah TK, tiba-tiba kepala sekolahnya minta ngobrol, Ustadz punya waktu nggak untuk apa? Ngobrol sama fulanah ibu ini, kenapa? Saya ditelepon mulu sama ibunya, nggak tahu saya gimana nasihatinnya ya. Bapaknya si fulanah ini masuk rumah sakit udah di UGD. Tapi fulanah ini nggak mau nengok, bahkan saya minta libur, dia masih ngajak, nggak bisa bu, saya nggak bisa libur, anak-anak butuh saya. Saya bilang, ada yang gantiin kamu, tenang, udah rawat bapak kamu. Nggak deh, nggak usah, saya maunya sekolah aja, ngajar aja gitu. Dia tetap maksa ngajar, padahal kepala sekolahnya bilang, bapak kamu rumah sakit. Enggak, saya mau ngajar. Akhirnya saya bingung, kan dari sisi perilaku justru nggak bagus guru TK mencontoh yang nggak baik buat anak-anak. Akhirnya saya ngobrol, dan ketika ngobrol itu dia baru menggali kenapa. Di antaranya adalah saya dari dulu nggak pernah dianggap anak, giliran sekarang aja dia sakit mau nganggap anak. Seluka itu kah kamu? Saya nggak tahu Ustaz, tapi yang jelas saya dari dulu itu mencoba mencari perhatian papa, nggak dapet. Tahu nggak momen yang menyakitkan saat saya itu disebut sebagai juara 1 di sebuah lomba yang besar. Terus undangannya udah dikirim ke orang tua. Bapak saya langsung lagi nih, yaudah mama kamu aja hadir. Bapak, malas apaan. Lagian itu juga sekolah kan pilihan kamu, mama kamu, bapak nggak setuju di situ gitu. Itu beda perkara memang. Tapi nah saat anak dapat penghargaan bapaknya nggak hadir, nyakit. Nah itu disebut cuek. Yang berikutnya adalah yang perhatian yang wajib kita berikan adalah saat anak unjuk aksi. Bedanya ada prestasi, kalau prestasi saya penghargaan, kalau aksi saat mentas. Saat dia misalnya lagi baca puisi, saat dia lagi nari, nah itu juga jangan sampai orangnya tepuk tangan, weh puisinya bagus, bapak ibu yang gak hadir, drop. Itu menyakitkan. Hadirlah ibu bilang sama suami. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, Mar Rasulullah SAW ala nafar, Rasulullah melewati sekelompok orang dari Bani Aslam, min Bani Aslam. Jadi Bani Aslam ini sedang memanah dan melakukan lomba manah dengan anak-anak yang ada di situ. Apa yang dilakukan oleh Bani Nafar? Pada Nabi yang tadinya numpang lewat duduk bersama mereka seraya memberi motivasi. Irmu ya Bani Ismail fa inna abakum kana romian. Ayo terus memanah keturunan Ismail, kakek moyangmu orang pemanah, ayo gitu. Luar biasa ya. Nabi melakukan itu dan itulah yang membuat anak-anak dari itu terkenal menjadi pemanah hebat dan yang hadir di momen-momen istimewa. Kesimpulannya, manusia itu makhluk sosial yang disetting ingin mendapatkan respons. Sehingga ketika tidak dapat respon, psikisnya itu enggak terima, sakit, ditolak. Manusia harus diperhatikan. Jangan menghukum pasangan dan anak kita dengan hukuman yang enggak remeh, yaitu diabaikan. Karena itu bisa memberi pengaruh bagi jiwa dia di saat dia dewasa. Rumah surga, rumah yang memberikan keamanan, kenyamanan bagi psikologi masing-masing individunya. Sebaliknya rumah neraka, rumah yang bukan hanya menyerang fisik tapi juga menyerang psikis. Menyerang psikis itu gimana? Merasa diabaikan, merasa dicuekin. Dan inilah kenapa diantara yang kita perbaiki. Karena kalau kita tidak menyadari ini, kita sedang menyemai yang disebut luka pengasuhan. Dan sebagian besar luka pengasuhan ini bisa sampai saat anak dewasa, dia sulit untuk
ya, menjadi pribadi yang menyenangkan di masyarakat. Kenapa? Karena dampak dari apa yang dia peroleh di masa kecilnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada yang kurang. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Kalau ada, silakan. Kalau nggak ada saya tutup karena waktunya juga udah pukul 11. Ada yang mau nanya? Baik ya, Masya Allah. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Dan insya Allah kita berada di bulan Sya'ban penghujung. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Saya berdoa buat kita dan semua. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Dan semoga Ramadan menjadi Ramadan terbaik buat kita. Energi kita curahkan semua untuk menghamba kepada Allah semata. Dan insya Allah nanti kita ketemu lagi. Yang paling penting selama Ramadan jangan ada waktu yang tersia-siakan. Jangan ada waktu yang luput dari ibadah. Bahkan kita saat gabut, istilah anak muda zaman now, menyebut nama Allah lewat zikir atau doa, itu ibadah yang disukai oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, karena itu rugi banget. Di bulan dimana Allah obral diskon magfirah, kita nggak dapat, itu rugi banget. Ya, sampaikan salam buat keluarga, buat anak-anak, dan saya doain buat anak-anak kita. Tadi saya lupa ada Ananda yang dibawa bundanya. Kita doakan khususnya semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang bertakwa. Mari kita tutup majelis kita dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi di jalal hujikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdik wa wadika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musyrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afamikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la taufiq wa la hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.